itu membuat mereka melupakan Tuhan. Mereka juga tidak mengikuti ajaran Nabi Saleh. Rute ini menuju ke Asgab, tempat di mana bangsa Ad dulu tinggal, letak di utara Hadramaut atau sekitar 60 km dari Syeun. Ajaran Nabi Saleh sama dengan ajaran Nabi Hud yang dikirimkan kepada umatnya. Kaum Samud menerima nasib yang sama dengan Ad karena mengabaikan ajaran Nabi Saleh. Al-Quran menceritakan tentang bangsa Ad, bagaimana kesuburan tanah dan ternak mereka mendukung kehidupan mewah mereka dan bagaimana hal ini mempengaruhi mereka untuk melupakan Tuhan. Sejarah berulang lagi, bangsa Samud menjadi sombong seperti kaum Ad. Mereka juga diuji dengan kekayaan dan kemakmuran dan kemudian terlupa untuk memuja Tuhan. Dan seperti kaum Ad, Tuhan menghukum mereka dengan ganjaran yang setimpal. Al-Quran juga menceritakan bahwa dengan kebesaran Allah, Nabi Saleh bisa membuat unta betina muncul dari batu besar setelah memukul batu tersebut dengan tongkatnya. Nabi Saleh meminta agar umatnya tidak menyakiti unta tersebut. Mereka tidak hanya mengacuhkan kata-kata Nabi Saleh, tetapi juga membunuh unta tersebut. Atas kesombongan tersebut, Allah menghukum dengan gempa yang sangat dahsyat sehingga membinasakan mereka. Makam Nabi Hud terletak di desa ini. Sebuah masjid dibangun di sisi makamnya. Tempat ini dibangun untuk mengenang Nabi Hud, yaitu nabi bagi kaum Ad yang dikenal dengan kekuatan dan ketangguhan fisiknya. Dulu Asgab dikaruniai sumber mata air yang membuat tanah di sekitarnya menjadi subur, pertanian tumbuh subur dan ternak menjadi sehat dan gemuk. Penduduk setempat percaya bahwa batu besar ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Mereka percaya bahwa Nabi Saleh pernah mengikatkan untanya di batu ini. Batu besar di sisi masjid ini diperkirakan berasal dari pegunungan di dekatnya. Batu itu menjadi bagian dari tembok-tembok masjid. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 21, "Dan ingatlah saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang memberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab di hari yang besar." Kaum Ad mengabaikan peringatan Nabi Hud. Dengan sombong mereka menantang Nabi Hud untuk membuktikan ancaman azab tersebut. Atap bangunan ini memberikan perlindungan bagi makam Nabi yang secara rutin dikunjungi orang-orang Yaman, khususnya selama bulan Sya'ban. Tragedi yang menimpa orang Ahqaf ratusan tahun yang lalu memberi pelajaran bagi orang Muslim sampai saat ini. Ini adalah Mahfud Raja Bahmis. Selain bertani, dia juga menjaga merawat makam dan sekitarnya. Allah menghukum kaum Ad dengan menurunkan hujan yang sangat deras. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Maka jadilah mereka tak ada lagi yang tersisa, kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka."
Yaman adalah sebuah negeri yang memiliki wilayah laut. Sebagian penduduk di Al-Mukalla adalah nelayan. Ini adalah perkampungan nelayan Al-Mukalla, letaknya di dekat Laut Arab dan berjarak kira-kira 250 km dari Seun. Kota ini juga merupakan persinggahan bagi para pelintas yang akan menuju Aden di sebelah barat Al-Mukalla. Beginilah pemandangan sehari-hari di sana. Warga kota hidup dengan kesederhanaannya. Perjalanan ke Taiz melintas gurun yang luas. Perjalanannya sangat memakan waktu dengan jalan bebas hambatan dengan arus lalu lintas cukup ramai. Taiz terletak kira-kira 250 km ke arah selatan Sanaa. Kota ini pernah menjadi ibu kota Yaman. Pada tahun 1948, Imam Ahmad, penguasa Yaman, memutuskan untuk mengganti kota ini menjadi ibu kota. Beliau kemudian ikut tinggal di sini. Masyarakat kota ini umumnya sangat ramah, walaupun standar hidup mereka sangat rendah, setiap usaha selalu berkembang. Kota ini selalu memberikan pengalaman baru bagi yang datang berkunjung. Seperti kota-kota lainnya di Yaman, seseorang yang membawa kamera segera menjadi pusat perhatian anak-anak maupun orang dewasa. Buah-buahan yang baru dipetik juga dijual di sini dengan harga sangat murah. Dari sudut sejarah, peran kota Taiz sangat penting karena di kota inilah agama Islam dianut pertama kali di Yaman. Masjid tua di Al-Jandia, beberapa kilometer dari Taiz, memperlihatkan sejarah kota yang sangat penting. Ini adalah Masjid Muaz bin Jabal, yaitu masjid tertua di Yaman. Masjid ini terletak kira-kira 6 km ke arah utara kota Taiz. Menurut sejarawan, ini adalah masjid pertama yang dibangun di luar kota Madinah. Masjid ini dulu mempunyai bentuk yang tidak beraturan dengan bata yang disusun sekadarnya. Namun demikian, masjid ini dibangun sebagaimana Islam membangun tempat ini.